Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, ada yang mungkin udah pernah sama saya atau belum? Sudah pernah diajar sama saya atau ada yang masih belum? Oh, oke. Ya. Oke. Saya perkenalkan diri dulu. Sebentar, ini share screen ya. Oke. Oke, nah ini dia. Oke. Nah, ini saya share screen dulu ya. Nah, oke. Jadi, perkenalkan nama saya Pagi Muhammad. Ya, nama saya Pagi Muhammad. Oke, nah ini dia. Oke. Ini pasti mungkin ada yang bertanya-tanya. Ini namanya agak aneh mungkin ya. Pagi mungkin biasanya lahirnya pagi-pagi ya, tapi saya lahirnya nggak pagi-pagi sebenarnya. Lahirnya sore hari. Jadi tapi tetap aja dikasih namanya pagi ya. Oke, nah jadi selain mengajar, saya juga kebetulan dulu pernah kerja di radio, di IO ya, event organizer. Terus sekarang multimedia juga ya. Jadi mungkin nih mata kuliah manajemen MICE ya, meeting, insentif, conference, kayaknya saya lupa lagi. Oke, event ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas tentang MICE ya. Jadi biasanya tentang event, bagaimana menggelar suatu event, suatu acara, apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya. Terus dari sisi teori dan praktek, apa sih yang sering ditemukan mungkin nanti di lapangan, nanti akan saya ceritakan, akan saya bahas juga bahwa di lapangan itu seperti apa ya. Kadang memang tidak sesuai dengan ekspektasi dengan teori. Kalau teori biasanya kalau teori itu yang bagus-bagus, yang ideal ya, tapi di lapangan itu seringkali terjadi hal-hal yang tidak diduga atau hal-hal yang tidak ideal lah gitu ya. Jadi nah nanti akan kita bahas juga. Oke, berdasarkan dari pengalaman, terus dari sisi teori atau sisi kajian seperti apa gitu, dan sisi prakteknya. Oke, ini ya kurikulum vitae saya. Jadi pertama itu saya kuliah itu ngambil D3 itu di Unpad ya. Jurusannya penyiaran atau broadcasting. Gitu. Jadi pertama saya kuliah itu ngambil penyiaran atau broadcasting. Nah, terus 2000 sudah itu saya sempat kerja dulu di tempat magang saya dulu, itu di Radio Cosmo di bagian kreatif dan event gitu. Jadi disinilah saya belajar tentang event organizer dan lain-lain gitu. Memang jurusan saya itu sebenarnya lebih broadcasting itu ya, lebih ke penyiaran ya, penyiaran, siaran, terus apa yang ya berhubungan dengan penyiaran lah gitu. Tapi ketika saya masuk ke event, ternyata duitnya lebih gede daripada siaran. Jadi lebih enak di situ gitu, lebih enak di event, kerjaannya di luar juga gitu ya. Karena jalan-jalan lah sambil ini gitu. Jadi itu tadi saya lebih memilih di event daripada di
jadi penyiar dan lain-lain. Nah, terus sudah itu 2008 saya sempat ngajar juga di SMP dan SMA ya. Kebetulan waktu itu ngajar TIK ya, apa teknologi informasi dan komunikasi ya. Nah, itu karena saya juga senang sama teknologi. Jadi itu apa namanya? eh, ya cocok lah untuk saya, selain karena kan di SMP di SMA itu belum ada apa ini komunikasi ya secara khusus. Jadi yaitu saya ngajar TIK. Nah, terus saya melanjutkan kuliah S1 saya ngambil jurusan jurnalistik ya. Terus S2 saya ngambil jurusan komunikasi bisnis. Oke, nah jadi saya orangnya suka dengan teknologi ya, dengan ya perkenalan teknologi, aplikasi. Saya suka main game juga, nonton film ya. Mungkin nanti di beberapa ada nggak ya yang berkaitan dengan ini filmnya. Jadi mungkin saya sering kali akan menyarankan apa namanya film-film ya yang bisa ditonton untuk apa namanya untuk mata kuliah tertentu. Saya belum dapat sih yang untuk tentang mais ya, tapi semoga aja ada. Mungkin nanti kalau ada akan saya share filmnya agar lebih apa ya, lebih kita bisa lebih yang kalau sambil nonton nggak apa namanya nggak bosen gitu ya. Kalau dengerin saya terus kan apa namanya pasti bosen ya. Jadi kita pembelajaran di mix gitu. Oke, apalagi udah itu aja sih paling. Saya ya paling apa namanya ini beberapa apa namanya, jadi saya juga sama dengan teman sih masih untuk di multimedia kita ada karena ada project bareng. Nah kemarin sempat kemarin ada project uh, tadinya mau saya apa namanya bikin ininya ya apa uh, ya liputannya gitu ya, untuk mungkin nanti saya ingin menunjukkan bahwa misalnya di event misalnya kalau ada acara itu seperti apa gitu ya. Jadi kalian bisa lebih apa ya lebih apa lebih tahu lah, oh gambarannya seperti ini di lapangan. Cuman kemarin itu apa namanya agak agak hektik gitu, setting segala macam keburu-buru dan lain-lain. Jadi eh, nggak sempet di apa namanya di tadi mau bikin ya semacam vlog lah gitu, biar nanti saya upload, nanti saya share, jadi kalian bisa tahu seperti apa sih nanti itu misalnya di multimedia di event itu apa yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya, hal-hal yang sering terjadi gitu ya. Tadinya mau saya buat ternyata pas di sana agak hektik juga, jadi apa namanya tidak sempat. Mungkin lain kesempatan mungkin akan saya bikin ini nggak usah lah. Nah itu saja mungkin sekilas tentang saya. Oke, jadi apa namanya ya, nah itu sekilas saja tentang saya, tentang apa namanya apa yang biasa saya lakukan juga gitu. Oke, mana nah ini. Oke, nah itu mungkin perkenalan singkatnya tentang saya. Jadi apa namanya di mata kuliah manajemen MAIS ini di pertemuan pertama hari ini kita akan bahas dulu apa namanya biasanya dari pengertian dulu ya, dari pengertian apa sih MAIS ini, terus uh, sejarahnya ya, event misalnya, terus perkembangannya, kenapa sih ini apa namanya menjadi suatu hal yang harus dipelajari. Nah namanya juga kan kita masuk dulu ya, manajemen ya. Nah kita oke 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 bentar ya. Nah oke, nah ini dari namanya aja kan ini ada kata
manajemen ya. Eh Kalau mata kuliah yang lain ada yang apa namanya? Ada yang dari manajemen juga misalnya nggak ada ya, komunikasi manajemen nggak ada ya. Apa yang mata kuliah apa yang berhubungan dengan manajemen? Dapat nggak? Atau pernah belajar nggak tentang manajemen? Belum. Oh, oke. Jadi belum ada ya. Sebenarnya ada di komunikasi juga sebenarnya ada mankom ya, manajemen komunikasi. eh, Terus ya banyak sih, ada beberapa mata kuliah sebenarnya yang berhubungan dengan manajemen ya. Jadi memang eh, ketika kita belajar ilmu komunikasi, kita pasti beririsan ya. Yang paling dekat itu ilmu-ilmu sosial yang lain ya. Yang eh, paling dekat itu paling dekat pasti ilmu-ilmu sosial. Apa namanya? Psikologi itu paling dekat, terus manajemen, terus sosiologi, antropologi ya. Itu yang paling 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 dekat, manajemen, psikologi. Nah, ini pasti apa namanya? Paling berhubungan dengan komunikasi. Biasanya pasti dekat gitu. Jadi ketika kita belajar komunikasi itu kita harus belajar sedikit banyak juga tentang apa namanya? Tentang ini ya, manajemen, tentang psikologi. Itu psikologi komunikasi mungkin ada ya mata kuliahnya. Saya rasa mungkin ada. Nah, ini itu yang dekat. Itu paling dekat, psikologi komunikasi. Jadi kita harus juga tahu tentang psikologi sedikit banyak. Nah, intinya di event itu adalah tentang manajemen sebenarnya. Nah, ketika kita melakukan kegiatan manajemen, yang kita lakukan sebenarnya adalah komunikasi gitu. Nanti komunikasi ke apa, kalau kita mau ngadain acara, komunikasi ke artis misalnya, pengisi acara, talent, ke vendor, ke klien, segala macem lah ya, ke pihak hotel atau pihak yang lain. Nah, intinya memang komunikasi. Jadi bagaimana kita memanage komunikasi, bagaimana kita memanage waktu dan lain-lain. Sebenarnya itu intinya dari uh, event gitu ya, atau acara meeting, incentive trip, conference dan exhibition. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita apa namanya? Menyiapkan suatu acara, bagaimana kita apa namanya? Itu harus di-manage dengan baik gitu ya. Biasanya suka ada nanti ada rundown acara. Nah, itu bagaimana kita memanage suatu acara agar apa namanya? Terlaksana dengan baik, agar orang yang nontonnya juga enggak apa namanya? Enggak bosen ya gitu. Jadi harus ada susunan acara dan lain-lain agar itu tadi, agar acaranya berjalan dengan sukses dengan baik. Nah, jadi MICE ini adalah singkatan ya. Jadi MICE ini apa, meeting, incentive trip, conference dan exhibition gitu ya. Jadi ini adalah singkatan ya, MICE ini. Nah, ini MICE ini dalam sejarahnya ini kan sebenarnya ada sisi wisatanya juga gitu ya. Jadi apa, ketika misalnya suatu kantor akan mengadakan eh, apa namanya, rapat gitu ya. Misalnya rapatnya katakanlah banyak orang gitu ya, katakanlah 100 orang. Si kantor ini kan nggak punya tempat yang bisa memuat 100 orang gitu. Makanya dia mengadakan rapat di, katakanlah di hotel misalnya ya, apa namanya, yang punya misalnya ballroom yang bisa memuat 100 orang. Nah, terus ini juga menjadi apa, menjadi uh, ini juga selain meeting kan, apa namanya, hotel punya fasilitas, terus apa namanya, biasanya ini juga tempatnya gitu ya, di dekat-dekat destinasi wisata. Jadi
sekalian meeting, ketika sudah beres meeting bisa sambil berlibur misalnya, biasanya kan apa namanya, di Bali misalnya ya, sambil liburan dan lain-lain. Nah, ini jadi suatu jadi suatu bisnis yang baru karena orang-orang kan pada datang gitu ya. Ini apa namanya, ada yang butuh kendaraan travel gitu kan, atau misalnya ada yang naik pesawat, naik kereta api dan lain-lain. Nah, ini kan menjadi bisnis di misalnya mereka datang ke Bali lah gitu ya. Hotel, terus nanti kan ada makanan, ada catering, ada segala macam kebutuhan untuk misalnya event meeting tersebut kan gitu. Jadi di situ ada bisnisnya juga. Nah, sejarahnya itu tahun 1960-an ya, ketika di Amerika itu ada kebutuhan orang untuk saling bertemu dan berdiskusi dan menukarin pengalaman atau informasi. Katakanlah misalnya satu kantor itu punya katakanlah berpuluh-puluh cabang, kantor cabang gitu kan. Nah, mereka kan nggak bisa ketemu kan gitu. Jadi diadakanlah misalnya meeting, misalnya kalau nggak ada meeting tahunan ya, kalau di kantor itu jadi mereka setiap tahun rapat tahunan, sambil ketemu, sambil berdiskusi, sambil tukar informasi, pengalaman dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau dulu kan tahun 60-an itu belum ada ya uh, internet seperti sekarang ya, belum ada aplikasi Zoom, belum ada aplikasi yang lain-lain, internet belum seperti sekarang. Nah, jadi salah satunya ya harus ketemu ya. Jadi misalnya ada ngadain meeting di mana dan lain-lain. Nah, eh, kesininya memang ini kan bagi bagi perusahaan ini ngeluarin duitnya kan nggak sedikit nih gitu. Sekarang misalnya gini, saya punya saya misalnya punya perusahaan gitu ya, contohnya terus saya mau mengadakan acara meeting tahunan misalnya di Bali misalnya. Nah, ini kan saya harus mengeluarkan ongkos perjalanan kan, ongkos misalnya ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, yang dari mana itu kan ongkos transportnya, terus makannya, penginapan, belum uang jajan mungkin apa segala macam. Nah, bayangkan satu orang saja misalnya saya harus mengeluarkan katakanlah berapa misalnya ya, 5 juta misalnya, dikali misalnya saya harus ada 10 orang misalnya, itu saya harus mengeluarkan untuk budget untuk itu misalnya 50 juta misalnya. Nah, dengan dengan adanya teknologi sekarang itu kan kita nggak usah lagi ya seperti sekarang aja, kita tidak harus ada di suatu tempat untuk meeting gitu ya, untuk bertemu. Nah, itu bisa menggunakan aplikasi meeting seperti Zoom dan lain-lain. Nah, ini kan costnya jadi lebih murah, bagi bisnis itu lebih menguntungkan gitu ya. Tapi memang ini eh, karena memang kita ini manusia ya, yang memang ini secara secara bisnis. Kalau misalnya secara bisnis kan seperti tadi ya, kita si perusahaan nggak harus mengeluarkan uang untuk transport dan lain-lain untuk mengadakan suatu meeting. Nah, dengan dengan Zoom, dengan aplikasi, dengan virtual, ya ini costnya bisa sangat menghemat kan gitu. Nah, tapi memang ada kebutuhan yang basic gitu ya. Memang manusia itu adalah makhluk sosial. Ketika virtual ini atau
rapat secara online ini memang ada beberapa kekurangan ya. Kita tidak bisa saling ya bertemu secara face to face lah gitu ya. Memang itu yang tidak bisa tergantikan gitu, komunikasi yang secara apa namanya face to face gitu. Kita walaupun bisa dengan menggunakan Zoom tapi ada keterbatasan misalnya kalau ada yang apa namanya sinyalnya tidak bagus atau kuotanya habis dan lain-lain, itu kan jadi masalah gitu ya. Nah, ini mulainya 1960-an di Amerika ya, industri mais ini. Nah, ini ada kita masuk dulu ke definisi ya. Seperti biasa, kenapa sih kalau kalian belajar ya biasanya di kuliah-kuliah itu biasanya harus apa masuk ke definisi dulu ya, karena ya tanpa definisi ya kita nanti bisa salah persepsi gitu ya. Jadi kita harus menentukan dulu apa sih yang kita bicarakan. Jadi kita harus menyepakati dulu apa sih mais ini gitu misalnya, contohnya, agar kita satu pemahaman gitu ya. Nah, ini menurut SK Menteri Dirjen Parpostel ya, pasal 1 itu jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kongres ya, ada konferensi atau konvensi. Itu adalah kegiatan ya berupa pertemuan sekelompok orang gitu. Jadi ya kalian mungkin suka banyak ya, bisa ada conference, ada konferensi, ada apa namanya, ada nanti ada apa lagi sih ya mungkin seminar. Nah, itu sebenarnya memang hampir sama. Nah, itu adalah pertemuan sekelompok orang ya. Nah, yang kedua perjalanan insentif ya. Suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha gitu. Jadi nah ini namanya perjalanan insentif ya. Terus yang ketiga itu ada pameran. Exhibition adalah suatu kegiatan yang menyebarluaskan informasi dan promosi yang hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau kaitannya dengan pariwisata gitu. Jadi ya pameran itu untuk menyebarkan informasi, untuk promosi, yaitu itu biasanya disebut apa, pameran ya. Ada mungkin kemarin ada pameran apa di Jakarta, biasanya ada Indonesian Motor Show misalnya ya. Nah, itu kan untuk informasi dan promosi juga ya. Jadi apa, otomotif yang terbaru ya, pabrikan mobil, motor dan lain sebagainya gitu. Itu salah satu contoh pameran ya. Nah, jadi kita masuk ke pengertiannya. Ada mais itu adalah singkatan dari meeting, incentive trip yang tadi ya, conference sama exhibition. Nah, itu adalah suatu kegiatan kepariwisataan yang aktivitasnya merupakan perpaduan dari leisure dan bisnis. Jadi bisnis dan apa namanya, leisure itu inilah ya apa, antara bisnis dan wisata lah gitu ya, yang melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama. Jadi biasanya disatukan dengan bisnis dan leisure gitu ya. Jadi orang misalnya gini, kenapa sih biasanya kok dipadukan dengan wisata atau leisure gitu ya, bisnis. Nah, misalnya gini, misalnya misalnya suatu kantor mau mengadakan rapat, misalnya rapat tahunan lah. Misalnya kalau diadakan di misalnya di kantornya mungkin ya, katakanlah kantornya misalnya di Jakarta, diadakan di kantornya, pasti saya rasa orang-orang nggak akan tertarik untuk ikut si rapat tersebut ya, karena jadi apa namanya ya, misalnya kerjanya di Jakarta, terus rapatnya juga di Jakarta, pasti bosen kan atau segala macem. Pasti apa namanya, karyawannya nggak terlalu antusias pasti ya. Nah, tapi misalnya si apa namanya,
meeting ini diadakan di Bali misalnya gitu ya. Nah, pasti saya rasa karyawan-karyawannya pasti akan lebih lebih senang untuk ikut, karena selain dia ikut meeting tersebut, rapat tersebut, nah dia bisa sambil leisure, sambil misalnya main ke pantai, sambil wisata dan lain-lain gitu. Jadi eh, apa namanya eh, apa acara intinya dapat dan lasernya juga dapat gitu ya. Jadi nah itulah kenapa ini biasanya dipadukan si mais ini dengan laser gitu ya. Ini juga kan misalnya kalau diadakan di hotel juga, nah biasanya mencari hotel-hotel yang fasilitasnya bagus gitu ya. Apa namanya? Oh misalnya ada kolam renang, ada apa segala macamnya, fasilitasnya komplit agar orang mau ikut gitu. Nah, ini kenapa merupakan perpaduan antara leisure dan bisnis ya. Nah, eh ini tujuan event ya. Jadi kenapa sih untuk ada, kalau tadi kan mungkin ada rapat terus perjalanan insentif. Nah, kalau acara event biasanya dia diselenggarakan nggak internal gitu ya. Biasanya walaupun internal juga ada, tapi biasanya lebih ke eksternal gitu. Jadi misalnya event yang khusus gitu ya, biasanya dia lebih ke promosi, dia lebih ke misalnya ada launching produk, ada apa namanya ya seperti pameran dan lain-lain gitu. Jadi memang uh, si event ini itu persiapannya memang harus banyak ya, harus, karena salah satu yang menentukan sukses dan tidaknya suatu acara itu adalah dari persiapan gitu. Nanti mungkin kita akan lebih bahas lebih jauh lagi tentang misalnya bagaimana menyiapkan suatu acara, suatu event. Nah, tadi kata kuncinya adalah manajemen ya. Nanti kita juga saya rasa akan bahas juga sedikit tentang manajemen, mungkin intinya saja ya, kegiatan manajemen itu apa saja. Nah, intinya memang nanti akan masuk ke bagaimana membuat suatu event, intinya adalah di manajemennya gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan mais itu banyak sekali ya. Ada mungkin ada gathering, ada debat, forum, press conference ya, konvensi, lokakarya, workshop, seminar, simposium dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya beda-beda ini aja gitu, beda bentuknya saja gitu ya. Bentuk acaranya, tapi ini termasuk dalam mais secara event gitu ya, secara uh, secara uh, intinya sih sama aja, cuman mungkin beda di jenisnya aja kan. Kalau debat ya di acaranya misalnya debat misalnya kemarin kita ada uh, debat wali kota misalnya, atau debat gubernur, debat presiden atau dan lain-lain misalnya seperti itu. Nah, itu juga masih sama dengan mais. Atau misalnya ada konferensi konferensi pelajar, konferensi apa. Nah, sama, jadi mengumpulkan orang. Nah, memang semenjak pandemi uh, ini kan tidak boleh ya, karena memang intinya kan event itu mengumpulkan orang. Ketika pandemi kan orang tidak boleh berkumpul ya, jadi memang uh, ini jadi tidak boleh ya untuk event-event yang besar ya. Tapi memang sekarang kan event-event juga sudah karena sekarang pandemi, jadi pindah ke
virtual ya, jadi event-event virtual seperti pameran itu ke virtual, walaupun saya rasa menjadi menjadi agak kurang ya, karena eh, ya ketika misalnya eh, katakanlah kayak online shop gitu ya, ketika misalnya kita mau beli katakanlah baju atau sepatu, itu kan kita nggak bisa mencoba langsung barangnya gitu kan. Nah ini juga misalnya sama dengan misalnya ada eh, ada eh, pameran untuk ya misalnya pameran produk dan lain-lain, orang nggak bisa melihat langsung barangnya gitu ya. Ini yang memang yang agak kurang, tapi memang ini kan karena kondisi ya memang harus seperti itu. Jadi ya karena intinya kan tadi kita lihat bahwa event itu ini ya mengumpulkan orang. Sekarang orang tidak boleh berkumpul, ya pindahlah ke online gitu. Nah, ini karakteristik industri mais ini ya, jumlah peserta menghadiri pasti ada banyak ya. Jadi biasanya semakin dikatakan suatu event itu sukses itu kalau pesertanya banyak gitu, apalagi sampai membludak dan lain-lain, itu bisa dikatakan sukses. Kalau saya dulu misalnya di event ukuran event sukses gitu ya, bisa dikatakan sukses itu kalau di teman-teman event dulu, kalau belum bisa macetin jalan itu eventnya belum sukses kayak gitu. Jadi kalau kita sudah bisa buat macet jalan, nah berarti event kita itu sukses gitu ya. Nah ini karakteristik industrinya tentu saja ini kan menjadi ada suatu suatu bisnis ya, karena ketika orang datang itu kan perlu ada yang perlu makan, perlu penginapan, perlu segala macam. Nah ini kan ada kalau di ekonomi kan ada ada demand ya, ada permintaan gitu ya. Nah jadi pasti di situ ekonomi akan sedikit banyak akan bergerak. Seperti halnya kan di Bali itu pendapatan yang terbesar kan dari pariwisata ya, gitu. Jadi industrinya juga kan banyak sekali misalnya acara-acara besar yang digelar di Bali gitu. Jadi memang kenapa dipilih di Bali, nggak di kota-kota yang lain? Ya karena itu tadi sambil wisata, sambil leisure gitu ya. Jadi orang tertarik untuk datang. Salah satunya ada unsur leisure-nya juga ya. Nah, sebenarnya kita lihat dulu nih salah satu video ini, video Wonderful Indonesia itu tentang mais ya. Jadi kenapa sih Indonesia menjadi salah satu tujuan untuk mengadakan wisata konvensi atau mais ya. Indonesia's world of wonders, enticing business travelers since centuries ago. Now, sustainable growth still attracts many more. Its major cities are both booming economic centers and inviting tourist destinations. A remarkable combination with unique features for meetings, incentives, conventions, and exhibitions. Here, international standard facilities are readily available,
empowering speakers, enhancing the experience of delegates. Indonesia has hosted many world events safely and securely, catering to the diverse needs of people from all over the world. Hospitality plays a central part in our culture, and it's a century-old tradition to adjust cultural events to honor the taste of our guests. Various international exhibitions and events are held routinely, always attracting large crowds and smoothening trade and business. Safe and secure, cocooning guests and hosts with meticulous attention to detail are hallmarks of Indonesia MICE practitioners. Within the typically Indonesian-friendly atmosphere, business trips become truly rewarding, leading to long-term partnerships. This exciting atmosphere extends to our shopping malls with their various special events. And a myriad of facilities are always close by, from golf courses to gymnasiums, and of course, also retailers of renowned brands. In Indonesia, five-star hotels extend our tradition of cordiality, while knowledgeable staff help get the business done. Appropriate get-togethers help smoothen talk, and exciting nightlife attractions help to rejuvenate after a long day. Safe and exciting cities, secure amenities, wonderful MICE in wonderful Indonesia. Nah, itu salah satu kenapa misalnya Bali menjadi salah satu destinasi untuk kegiatan MICE ya. Jadi, nah banyak sekali event-event internasional juga diadakan di Bali. Salah satunya ya karena itu Bali ya selain punya tempat yang mendukung, terus punya wisata juga. Jadi ya yang terkenal di orang-orang luar kan sebenarnya kalau dia kita tanya Indonesia itu biasanya nggak tahu Indonesia itu di mana ya, tapi kalau ditanya Bali itu biasanya pasti tahu tentang Bali gitu. Jadi nah itulah kenapa di MICE ya itu menjadi satu industri yang lumayan besar, karena pendapatan Bali itu kebanyakan dari situ ya, dari pariwisata juga ya. Oke, nah industri MICE sebagai multiple effect, jadi ya efeknya jadi banyak ya. Maksudnya dari si pertemuan itu kan ketika orang, katakanlah misalnya ada pertemuan dunia ya dari berbagai macam negara. Nah, ketika misalnya dari negara Eropa, dari negara mana-mana itu datang ke Bali, ternyata ini enak nih misalnya di Bali itu untuk mengadakan meeting dan lain-lain. Nah, makanya ketika ada di negaranya mau atau di perusahaannya mau mengadakan meeting dan lain-lain, dia bisa menginikan, udah deh kita meeting di atau kita ini di Bali aja. Nah, itu kan jadi word of mouth ya, orang ini satu sama lain dan lain-lain, cerita dari satu orang dan ke orang yang lain. Nah, ini jadi punya multiple effect gitu ya.
Nah, kegiatan MAIS ini harus dikelola, ini memang kompleks ya. Nah, ini sehingga harus dikelola dan direncanakan dengan baik karena merupakan lahan bisnis yang tinggi dan mahal dan tanggung jawabnya berat gitu. Nah, ini ilmu-ilmu yang terkait ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja politik ya. Eh, kita harus tahu apa namanya di Indonesia apa situasi politiknya seperti apa ya karena atau di suatu negara misalnya situasi politiknya seperti apa, keamanannya seperti apa gitu. Nah, ini menjadi hal yang harus di ini juga. Jadi jangan sampai kita mau ngadain acara di suatu tempat tapi kita tidak mengetahui keadaan eh, ya keadaan di tempat tersebut gitu. Kita harus tahu sedikit banyak tentang keadaan di tempat tersebut gitu ya, apakah itu politik, ekonomi, sosial, apa yang terjadi di tempat itu gitu. Jadi jangan sampai ketika kita mengadakan acara ternyata ada kendala, misalnya ada apa namanya, ada kerusuhan, ada wah itu udah aja apa namanya, itu sangat sangat susah gitu ya untuk menjadi destinasi apa namanya MICE ya. Kalau misalnya di Bali sering terjadi kerusuhan, sering terjadi apa demo apa, saya rasa itu orang-orang pasti kan nggak mau gitu kan, apalagi orang-orang luar yang akan mengadakan event, mengadakan meeting, itu mereka pasti nggak pada mau. Makanya memang harus kita harus tahu tentang kondisi. Nah, ini ilmu-ilmunya yang berhubungan politik, ekonomi, sosial, hubungan internasional, manajemen, dan ilmu komunikasi dan bahasa gitu. Itu yang terkait ya. Nah, memang untuk secara apa mengatur itu memang di ilmu manajemen ya. Makanya saya rasa kalau belum pernah belajar nanti kita akan bahas sedikit tentang ilmu manajemen gitu ya. Terus komunikasi dan bahasa. Nah, segmen yang paling penting dalam industri MICE ini, group of people, sekelompok orang yang merupakan karyawan. Pasti apa namanya, ketika kita apa di suatu event, pasti ini memang ada kelompok ya. Jadi nggak mungkin kalau suatu meeting, suatu apa itu kalau apa orangnya ya apa namanya paling sedikit, nggak akan seorang gitu kan. Kalau seorang dua orang mungkin ya bukan rapat ya. Nah, tapi bisa aja 5 orang misalnya atau lebih banyak gitu. Nah, itu pasti ada group of people ya. Similar interest. Jadi apa punya interest yang sama, apa namanya ya, punya interest, ketertarikan yang sama atau kepentingan yang sama. Mereka menjadi peserta pertemuan berasal dari kelompok yang berbeda namun kepentingannya sama atau hampir sama. Itu tadi misalnya ketika ada katakanlah apa ya, itu misalnya IMS gitu ya, Indonesian Motor apa Motor Show ya. Nah, jadi yang datang ke situ pasti yang apa punya interest yang sama kan, sama-sama interest pada otomotif misalnya gitu. Jadi punya similar interest. Terus yang ketiga, accomplish some predetermined goal. Jadi semua pihak merupakan individu yang berbeda. Ini ketutupan saya terdorong untuk menghadiri pertemuan gitu ya. Nah, jadi pihak itu ya bisa aja dia disuruh untuk apa namanya untuk rapat. Ya pasti ada goals-nya gitu ya. Itu ada goals untuk menghadiri. Nah, ini ruang lingkup pameran. Nah, dampak diadakannya meeting atau pertemuan muncul industri pameran dengan sebutan trade show, exposition, trade fair, professional meeting dan lain-lain. Nah, jadi apa namanya dengan adanya meeting yang tadi apa namanya sekarang kan banyak sekali apa kalau di Jakarta itu
apa yang ada Jakarta Fair kan, terus apalagi sih acara-acara yang seperti itulah gitu. Jadi, nah itu apa namanya itu juga kan sebenarnya adalah trade, bisa ada trade-nya, terus ada exhibition-nya, ada apa pameran, ada jualan juga, ada trade show dan lain-lain gitu ya. Jadi, nah itu ada di luar lingkup pamerannya. Nah, misalnya seperti ini, ada jenis-jenis pameran, ada yang show gitu ya, jadi hanya untuk showing aja, apa atau bisa juga apa namanya eh, cuman launching aja misalnya. Ada trade show atau industrial show itu pameran dagangnya. Jadi ya yang di situ bisa dijual beli, terjadi jual beli di situ. Atau professional scientific exhibitor, misalnya ya pameran-pameran tentang teknologi baru mungkin ya, dan lain-lain. Nah, kalau untuk perjalanan insentif adalah jadi kita itu sebenarnya perjalanan insentif itu adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawan, klien atau konsumen gitu. Jadi apa ya? Ya ini misalnya kalian disuruh eh, meeting atau menghadiri suatu pertemuan. Nah, itu atau menghadiri suatu acara. Nah, ini adalah misalnya misalnya dikasih insentif, misalnya dikasih package, misalnya dikasih hadiah tambahan atau dan lain. Nah, insentif package adalah paket wisata yang ditawarkan sebagai alat manajemen modern untuk memotivasi atau merangsang pihak-pihak yang terlibat dalam proses suatu perusahaan ya. Nah, jadi misalnya itu juga bisa jadi apa ya? Jadi hadiah, misalnya Anda apa namanya? Karena menjadi pegawai teladan teladan misalnya di apa perusahaannya, jadi dikasih insentif package perjalanan wisata dan lain-lain gitu ya. Nah, ini sejarahnya untuk perjalanan insentif ya. Jadi di tahun 1910 itu di mana perusahaan Amerika ya melakukan perjalanan dari kota Dayton ke New York. Jadi apa namanya itu perkembangannya gitu. Nah, perkembangan ini apa namanya sekarang dengan perjalanan insentif itu mencapai 8,4 miliar gitu US dollar. Jadi ini menjadi satu industri yang besar juga ya. Nah, ini apa namanya proses perjalanan insentif ya, ini teknisnya. Nah, ini kelengkapan akses ini objek wisata. Jadi seperti kita sudah bilang tadi, ya ini kan ada part bisnis dan leisure-nya. Jadi ada bagian apa namanya bagian bisnis dan ada bagian leisure-nya wisata gitu ya. Nah, ini insentif trip ya, jalan grup. Nanti ini saja ya gitu. Nah, ini jadi kelangsungan bisnis konvensi dan pameran itu tidak terlepas dari legalitas instansi, halnya Departemen Pariwisata. Nah, kita kan ada Kemenkraf, ya Kemenkraf ya, Kementerian Pariwisata atau pemerintahan daerah di mana tempat usaha atau jasa konvensi ada. Jadi, nah memang di pandemi ini kan ya karena itu tadi inti dari MAIS ya, event, pameran dan lain-lain itu adalah mengumpulkan orang kan gitu. Semenjak pandemi ini apa namanya tidak boleh berkumpul ya, tapi memang sekarang diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat ya, harus protokol kesehatan, terus juga apa namanya pesertanya dibatasi, tidak boleh lebih dari 50% gitu ya dari tempatnya.
terus ada apa, tes swab dulu, tes antigen dan lain-lain. Nah itu memang karena kenapa sih eh, udah aja nggak full aja pindah ke online gitu ya. Kalau seperti itu ya, ini saja misalnya memang eh, apa namanya, perusahaan-perusahaan di luar itu sudah menggunakan apa namanya, rapat-rapat itu sudah memang sudah menggunakan apa namanya, Zoom seperti ini. Tapi memang untuk rapat-rapat apa namanya, yang konvensi, yang bukan rapat, katakanlah kalau rapat tahunan gitu ya. Nah itu biasanya mereka apa namanya, di ini gitu, di luar sambil wisata sambil apa gitu. Tapi kalau yang rapat-rapat, katakanlah rapat mingguan, rapat bulanan, itu mereka sudah menggunakan apa namanya ya, seperti ini, aplikasi Zoom, aplikasi rapat dan lain-lain. Karena ya kebayang kalau misalnya apa namanya, setiap minggu, seminggu sekali harus rapat, katakanlah semua kantor cabang se-Indonesia rapat di Bali, wah itu costnya sangat besar. Tapi mungkin kalau biasanya setahun sekali lah, minimal setahun sekali mereka ngadain rapat ya di luar lah sambil wisata. Nah tetap saja kan, kenapa sih nggak pakai ini aja gitu. Nah itu karena memang ada, ketika kita ketemu orang sambil wisata, wisata agak susah juga kalau online gitu kan. Jadi memang apa namanya, ada kekurangan, ada kelebihan. Tetap saja apa namanya ya, sesuatu itu nggak bisa 100% digantikan dengan online. Ya seperti pembelajaran juga sebenarnya di apa namanya, di universitas-universitas di luar sudah banyak yang menerapkan sistem full online gitu ya, pembelajaran. Tapi memang apa ya, kalau kalau hanya untuk belajar sih saya rasa memang kalau untuk tingkat universitas apa ya, kalau mungkin saya rasa kalau online itu cocok untuk S2 ke atas lah, itu cocok. Tapi untuk apa, S1 terus apa namanya, SMP, SMA, SD apalagi ya, itu saya rasa nggak tidak cocok. Karena salah satu kenapa sih kita harus sekolah online saja kan, bisa ya, untuk belajar sendiri bisa, apalagi dengan apa, internet sekarang sangat mudah untuk belajar, segala macam bahan ada. Nah tapi yang tidak bisa diganti adalah apa, sosialisasi ya. Karena kita bagaimanapun manusia itu makhluk sosial, kita perlu orang, kita harus berinteraksi dengan orang lain, punya teman, punya, itu yang paling penting sebenarnya gitu. Oke. Nah